Berjumpa kembali dengan kami dalam Konven Pendeta GKJ 2022. Oke, pada saat hari ini tentunya saudara-saudara pada berpikir ya, ngapain ya ini kok ada orang-orang duduk di altar ini, mau ngapain ya kira-kira. Nah, agar supaya saudara-saudara mengetahui akan apa yang menjadi tujuan kita, namun terlebih dahulu alangkah baiknya kita akan bersama-sama memperkenalkan diri dulu ya Pak, agar supaya tidak ada pertanyaan sopo yang duduk di kursi bertiga ini. Oke, kalau begitu terlebih dahulu kita akan berkenalan kepada seorang bapak yang duduk sendiri di pojokan sana. Mungkin akan berurutan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik. Nama saya Pendeta Nugroho Hadiwibowo dari GKJ Margoyudan. Oke, terima kasih. Panggilannya Pak siapa? Panggilannya Nugroho. Iya, oke, itu bersama dengan Pak Nugroho yang nanti juga akan berbincang-bincang dengan kita dalam acara pada saat ini. Oke, setelah Pak Nugroho kita akan menginjak ke yang paling tinggi besar sendiri ini ya, di antara kita berdua. Oke, siapa ya namanya? Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Anindita Yudhistira Adi, yang mana pada saat ini saya melayani di GKJ Mibis Luhur Surakarta. Oke, panggilannya? Panggilan saya Yudhistira. Oh, Pak Yudhistira, tak kirain bisa dipanggil Pak Tira juga ya? Bisa juga. Oke, Pak Yudhistira atau Pak Tira dari GKJ Mibis Luhur, kalau tadi Pak Nugroho dari GKJ Margoyudan. Dan saatnya tentu biar tidak terjadi iri hati, mosok bapak-bapak tok sing kenalan. Oke, saat hari ini izinkan saya juga untuk mengenalkan diri saya. Saya Pendeta Magdalena Eli Kurniawati dari GKJ Kerten, Surakarta. Ya, oke, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat hari ini kira-kira kita mau ngapain ya Pak? Ya, pada saat ini kita akan berdiskusi, tapi diskusinya nggak yang berat-berat gitu. Kita ngobrol secara santai, berkaitan dengan tema gereja dan ekologi. Oke, gereja dan ekologi. Menurut Pak Nugroho sendiri, mengapa sih kok pada saat hari ini kita mengangkat tema gereja dan ekologi? Hal yang menarik apa ya? Ya, gereja dan ekologi. Tema ini menjadi satu tema yang menarik untuk kita bahas pada saat ini, karena ini terkait dengan tempat tinggal kita, lingkungan di sekitar kita, dan juga bagaimana kehidupan bersama ini bisa terus bergulir, bisa terus berlangsung. Nah, ini ngobrol tentang rumah bersama bagi seluruh ciptaan. Iya, menjadi wadah bersama ya berarti. Betul. Berarti tidak hanya manusia saja yang menghuni ya, jika begitu bumi ini. Ya, ada ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, ini yang menjadi poin penting di dalam diskusi kita pada saat ini. Bagaimana atau sebenarnya relasi kita dengan ciptaan yang lain di dalam rumah bersama ini tadi. Apakah sudah baik atau masih ada ketimpangan atau bagaimana? Nah, mungkin itu yang akan menjadi diskusi atau obrolan kita pada saat ini. Iya, menjadi rumah bersama untuk setiap makhluk hidup tentunya itu bukan hal yang mudah ya, karena kita melihat akhir-akhir ini baik itu dalam media cetak ataupun media elektronik, bahwa ekologi di zaman now, kalau dalam bahasa anak-anak muda itu sudah mengalami yang namanya penuaan. Benar nggak ya? Kira-kira seperti itu. Oke, berkaitan dengan penuaan, ya yang namanya bumi semakin lama semakin tua ya. Tetapi yang menjadi fokusnya atau menjadi keprihatinan saat ini adalah bagaimana kita melihat banyak terjadi kerusakan lingkungan. Kalau saya secara pribadi mungkin kalau katanya itu kerusakan itu terjadi secara alami ya. Tetapi mungkin kata kerusakan ini bisa diganti dengan kata perusakan. Jadi perusakan lingkungan, karena apa? Itu kadang-kadang kita lakukan
dengan sadar. Misal contoh yang paling sederhana, yang paling dekat adalah membuang sampah. Tahu membuang sampah itu jangan sembarangan, tapi ya udah kita buang begitu saja bungkus permen. Wong yogurt kecil segini gitu. Kalau saya lebih memprihatinkan soal keberadaan atau pada saat ini mungkin keadaan lingkungan hidup kita, lingkungan di sekitar kita, betapa nyata rusaknya gitu, betapa parah rusaknya. Nah mungkin Pak Nuk memiliki pandangan yang berbeda. Nah, justru kalau saya mau mau informatoris nih, pertanyaan informatoris kepada Bu Magda. Oke. Tadi katanya ekologi kita mengalami penuaan, itu maksudnya bagaimana itu? Iya, maksud dari ekologi mengalami penuaan itu yang saya pahami, karena kan bumi ini tentu memiliki usia yang tidak muda. Apalagi juga kita melihat jumlah penduduknya itu katanya KB, tapi akhirnya malah kerebayan. Ya toh, seharusnya KB itu adalah keluarga berencana, tapi kenyataan atau realita yang ada kerebayan. Itu tahu kerebayan itu berarti anak tidak hanya 2, bisa saja setiap tahun itu dia melahirkan anak, dan katanya dengan dalil ataupun dalih banyak anak banyak rezeki. Ya, tapi kenyataannya semakin banyak orang yang ada di bumi ini, untuk mengaturnya itu juga tidak mudah. Yang satu misalnya disuruh tadi membuang sampah pada tempatnya, tetapi di sisi lain ketika kita melihat ada orang yang ada dalam mobil, buang tisu saja maklum seperti ada tempat sampah di setiap jalan raya. Akhir kata yang terjadi banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah. Tidak hanya itu saja, kita juga sering mendengar adanya itu pendangkalan sungai. Ya, Nah, itu kan juga termasuk contoh dari bahwa ekologi kita itu mulai mengalami yang namanya penuaan. Penuaan di sini bukan berarti seperti manusia rambut putih, enggak, tetapi tentang fungsinya, kemudian juga daya serap dan lain sebagainya itu sudah mengalami penurunan. Itu akhirnya seperti tadi sungai ketika terjadi pendangkalan, terus kemudian curah hujan tinggi, itu akhirnya banjirlah, atau bendungan bisa saja jebol karena selain penuaan juga faktor dari habit manusia yang tidak lagi memperhatikan kondisi bumi itu. Itu menurut pemahaman saya bahwa ekologi itu mengalami penuaan karena dari usianya serta pertambahan penduduk yang ada. Berarti bumi mengalami penuaan. Ya. Dengan yang jenengan jelaskan. Nah, berarti kan kita sudah ada 2 topik nih. Mengalami penuaan, yang berikutnya juga adalah tentang bagaimana kemudian manusia itu menyikapi ekologi yang kemudian seakan-akan seperti anak tiri, saudara tiri begitu ya, tidak terlalu memperhatikan. Kalau saya mengambil kesimpulan dari pendapatnya Mas Yudhistira, baiknya memang kedua hal ini bisa kita satukan, bahwa ekologi mengalami penuaan itu di satu sisi memang berasal dari dirinya sendiri karena usia, tapi siklusnya betul, tapi juga di sisi lain ada manusia juga sebagai sosok, sebagai ciptaan yang juga mengambil bagian dalam hal itu, sehingga penuaan ini tidak hanya terjadi pada dirinya sendiri secara intrinsik, tapi juga secara ekstrinsik juga kemudian menambah penuaan itu, atau bahkan bisa dikatakan mempercepat. Nah, mempercepat pengerusakan, mempercepat penuaan. Nah, sekarang kita mau ngambil topik yang mana nih, tentang penuaan secara intrinsik atau kita kemudian mau secara ekstrinsiknya dalam sisi manusianya? Kalau saya melihat itu menarik kalau kita soroti dari bagaimana atau sebenarnya kita dalam hidup sehari-hari itu gitu. Apa toh tindakan-tindakan kita yang merusak ataupun yang merawat gitu. Jadi kalau saya lebih kepada Manusianya. Ya. Nah, manusianya. Baik. Manusianya. Intervensi manusia. Karena kalau penuaan, ya itu memang secara siklus ya, tapi kan juga berkaitan juga sebenarnya. Jadi Ya. tidak bisa dipisahkan secara jelas gitu, tetapi mungkin kita lebih bisa
tanduk kita di dalam keseharian kita. Baik. Gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke, berarti kalau Bu Eli sendiri? Kalau saya lebih cenderung ke kita akan membahas tentang kesinergian. Karena tidak bisa berdiri sendiri, ya toh. Kita melihat juga bumi ini juga perlu diperhatikan. Sama seperti halnya dalam siklus manusia, orang yang sudah usia lanjut kan juga perlu pendampingan, juga perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bumi, dia telah mengalami yang namanya siklus tadi yang dikatakan Pak Yudhistira, siklus yang sudah tidak mudah lagi. Sehingga dalam hal ini maka juga perlu adanya pendampingan kepada alam, termasuk dalam hal sikap dari manusia itu sendiri, bagaimana dalam hal mencintai, terkhusus seperti dalam firman Tuhan kan di dalam kitab Kejadian, ya, pasalnya yang kedua di sana kan Allah memberikan sebuah tugas kepada manusia pada mula-mulanya itu agar supaya bisa memelihara dan mengusahakan bumi atau alam ciptaannya. Nah itu seharusnya juga mampu untuk kita soroti sehingga bisa mengantisipasi agar supaya bumi yang sudah mengalami penuaan itu bisa tetap terus bisa dipakai oleh manusia untuk rumah bersama, tidak hanya manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan. Iya. Kalau Pak Nugroho sendiri bagaimana? Iya, saya menyetujui tentang kejadian pasal 2 ayat 15 itu ya. Bagaimana Tuhan memberikan tugas kepada atau perintah kepada manusia yang pertama itu untuk mengusahakan Taman Eden, karena waktu itu ditempatkan di Taman Eden. Nah ini kontras dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 di sana, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kemudian penuhilah bumi, ya, beranak cuculah, begitu kan ya. Sekarang bumi sudah penuh, anak cucu juga sudah banyak tadi ya, KB itu, Kerbayan. Ya. Kerbayan. KB itu, nah kemudian memang dua ayat ini menjadi sebuah topik yang menarik sepertinya, bahwa di satu sisi manusia itu diperintahkan untuk penuhi bumi, beranak cuculah, mengatasi ciptaan-ciptaan yang lain, begitu kan ya. Tapi di sisi lain juga kemudian mengusahakan taman. Ya. Waktu itu konteksnya adalah manusia ditempatkan di Taman Eden sehingga perlu mengusahakan taman. Nah, dene kita sekarang ada di dunia ya, mengusahakan dunia. Nah, soal mengusahakan dunia, kemudian soal penuhilah bumi, beranak cuculah, atau sebaliknya beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ini memang jadi sebuah perdebatan di antara para ahli sendiri ya. Ada seorang teolog yang bernama Lynn White, dia mengatakan bahwa dia berpendapat bahwa agama dan budaya itu menjadi sebuah akar dari permasalahan atau krisis ekologi. Nah, dia lebih lanjut mengatakan bahwa kekristenan, orang-orang Kristen, agama Kristen secara khusus ini memiliki dampak yang besar terhadap krisis ekologi yang sedang terjadi. Nah, memang kalau kita melihat latar belakang Lynn White sendiri, dia adalah seorang sejarawan abad pertengahan Eropa khususnya, sehingga melihat perilaku manusia secara sosiologi, secara antroposentris, sehingga melihat semuanya itu dari perilaku manusianya. Nah, meskipun Lynn White ini menjadi kutipan banyak teolog-teolog lain, tetapi juga banyak juga yang tidak setuju dengan pendapatnya Lynn White. Ya, salah satunya Pak Emmanuel Kiritsingi mengatakan, ya enggak cuma agama Kristen aja gitu. Agama lain, budaya lain pun juga juga berperan mengambil bagian dalam perusakan yang tadi digarisbawahi oleh Mas Yudhistira. Tidak hanya agama Kristen saja. Ini karena Lynn White ya, jadi dia bilang Kristen. Tapi sejatinya kalau kita mau adil ya, tidak hanya Kristen aja. Semuanya manusia ini berkelindan. Sehingga mengambil bagian dalam perusakan itu tadi.
Kalau saya begitu sih. Tapi menariknya yang sejauh saya tahu dari Lynn White itu, beliaunya kan juga menyoroti tentang teks Kejadian yang di awal tadi sudah panjenengan berdua utarakan berkaitan dengan mandat. Kan di situ memang kesannya itu manusia adalah ciptaan yang lebih mulia daripada ciptaan yang lain. Dengan kata lain, kalau udah yang paling mulia seolah-olah aku ini berkuasa. Jadi berkuasanya itu semangatnya itu destruktif, menguasai. Semuanya itu untuk menunjang kebutuhanku sebagai manusia. Nah, itu kan sebenarnya yang jadi kritik Lynn White. Bagaimana toh? Apa benar kan gitu? Apalagi seringkali terus kemudian didukung dengan teks Kejadian itu. Ya. Penuhilah, kuasailah. Nah, itu kan yang seharusnya sudah kita tafsirkan secara baru. Maksudnya menguasai itu yang bagaimana toh? Kan gitu. Itu yang menjadi sorotan dari Lynn White, seorang sejarawan dari Amerika itu yang ya orang Kristen ini kelihatannya ada teksnya di kitab suci, jadi seolah-olah dituduh menjadi seorang perusak lingkungan. Tapi seperti yang jenengan katakan tadi juga, akhirnya banyak yang kemudian menafsirkan ulang teks Kejadian itu, yang akhirnya berkuasa itu bukan dalam arti menguasai secara destruktif gitu, tetapi berkuasa itu lebih pada merawat, menyelaraskan, hidup selaras dengan lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah, menurut saya yang penting, itu kan kritik Lynn White. Dan seperti jenengan tadi berbicara, kalau berbicara ekologi pasti ada Lynn White-nya gitu. Tapi bagaimana kalau dengan GKJ sendiri? Ya. Untuk Bu Bu Magda dan Oke. Pak Nuk, bagaimana dengan GKJ sendiri yang begitu dekat dengan kita, yang mana kita bertumbuh, berkembang bersama di sebuah gereja GKJ. Bagaimana GKJ dan pandangan ekologinya? Mungkin seperti itu. Iya, tentunya sebagai orang yang hidup di tengah-tengah GKJ dan juga punya salah satu tolak ukur bersenjang ya, yang dipakai yang menjadi sumber utamanya itu adalah Alkitab, di mana kita itu mendapat mandat dari Tuhan, itu memang diajak untuk memelihara dan menguasai alam ciptaan Tuhan, karena tadi dikatakan bahwa manusia itu menjadi makhluk yang mulia karena dia diberi akal budi. Oleh karena itu kita harus mampu untuk bersikap bijak dalam hal memahami menguasai ini. Ya, menguasai di sini bukan berarti mengeksploitasi, bukan mengintimidasi alam. Dumeh menungso yang paling berkuasa akhirnya dia merusak ataupun memakai untuk kepentingannya pribadi, padahal kita juga harus mengingat ada generasi penerus. Ada generasi selanjutnya yang harus kita pikirkan, jangan sampai alam itu rusak di generasi kita sedangkan yang lainnya nanti tinggal menerima dampaknya. Ya. Jangan sampai seperti itu, karena kita harus mengingat bahwa manusia itu juga punya rantai kehidupan, yakni generasi berikutnya itu yang harus pikirkan, yang harus juga usahakan agar supaya mereka itu juga bisa menikmati alam ciptaan Tuhan itu dengan baik. Sehingga tugas kita sebagai orang-orang yang senantiasa memahami akan apa yang menjadi firman Tuhan, khususnya GKJ, itu juga mari kita cintai alam. Ekologi yang ada itu kita cintai dengan memegang teguh akan mandat Tuhan ini, dengan memahami menguasai bukan berarti mengeksploitasi, menguasai bukan berarti menghabiskan, tetapi justru menguasai di sini itu menguasai yang bijaksana, ya misalnya tebang, pilih, ya toh. Setelah kita menebang ya jangan lupa kemudian menanam. Ya. Kalau hanya sekedar menebang akhirnya terjadi tanah longsor, itu nanti yang disalahkan pemerintah, padahal sejatinya yang salah itu adalah yang bersangkutan tersendiri atau manusia itu sendiri, karena mereka hanya sekedar menebang kayu untuk membuat rumah, tapi tidak memikirkan akan kelanjutan ke depannya. Jadi juga harus memperhatikan kelanjutan untuk generasi penerusnya. Berarti menurut Bu Magda, titik beratnya adalah kita mencintai lingkungan, merawat lingkungan itu karena ada generasi yang akan datang. Iya. Oke. Bagaimana kalau Baru mau tak tanyain. Pak Nuk dulu, Pak Nuk dulu. Oke. Ya,
Saya pikir itu garis bawah yang baik sekali ya, bahwa kehidupan kita ini kan nggak hanya untuk kita aja kan ya. Iya. Kita kan ya paling usia di Indonesia kan rata-rata sekitar 60 sampai 70 tahun ya. Ya menikmati alam ini 60 sampai 70 tahun usia manusia rata-rata ya. Nah, sesudah itu kan pasti ada generasi-generasi selanjutnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Magda. Nah, yang saya menambahkan, yang nomor 2 adalah pertimbangannya bukan hanya ada generasi selanjutnya, tetapi juga yang nomor 2 adalah ini adalah sebuah merawat, mengusahakan tempat tinggal kita supaya baik, supaya layak untuk dihuni itu yang pertama pertimbangannya karena ada generasi selanjutnya. Yang kedua karena tindakan merawat dan mengusahakan itu adalah baik pada dirinya sendiri. Oke. Nanggap. Ya. Merawat dan mengusahakan itu baik pada dirinya sendiri. Nah, sehingga kalau itu baik pada dirinya sendiri, ya ya seharusnya itu yang kemudian dilakukan. Nah, dalam PPA GKJ kemudian kan memang dikatakan di sana manusia posisinya, kalau dalam bahasa saya ya, manusia posisinya itu secara transenden kayak bersama dengan Allah, sehingga menjadi mandataris Allah, mengelola ini, tapi ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya. Saya pikir juga bagaimana merawat dan juga mengusahakan ini adalah bagian dari mandataris itu. Kejadian 2 ayat 15 itu tadi. Sehingga ya GKJ saya pikir dalam PPA atau pokok-pokok ajaran GKJ saya pikir sudah merangkul itu semua ya, sudah merangkul itu semua. Secara pemahaman sudah merangkul itu semua. Itu sih kalau dari saya. Menarik. Tetapi saya sedikit gelisah dengan ungkapan kalau aku merawat lingkungan untuk anak cucuku. Itu kelihatannya bagus. Itu kelihatannya sangat-sangat positif. Akan tetapi kalau menurut pendekatan ilmu itu sangat-sangat antroposentris. Karena melihat lingkungan, melihat ciptaan yang lain itu masih saja tetap di bawah manusia. Begitu. Terus tadi Mas Nuk menyinggung kalau merawat itu pada dirinya, pada dasarnya adalah baik. Nah, ini mungkin kesadaran yang berbeda lagi. Jadi, ya memang inilah yang harus aku lakukan. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah untuk menjawab kegelisahan saya sendiri, itu bagaimana kita sebagai manusia itu mengandaikan. Nah, ini mungkin tantangan yang agak berat sih. Mengandaikan bahwa Tuhan menciptakan kita manusia itu sama sejajar, setara dengan ciptaan yang lain. Karena kalau tidak ada paradigma yang seperti ini, kita akan selamanya memposisikan diri kita di atas daripada ciptaan yang lain. Itu yang jamak yang sering kali dijumpai di gereja atau di ibadah-ibadah. Jadi semacam hierarki seperti itu. Allah, manusia, baru ciptaan yang lain. Nah, berjenjang hierarki. Wah, aku luwih tinggi kok daripada yang mereka. Berarti aku lebih berkuasa. Nah, mungkin paradigma yang seperti ini yang harus kita kritisi, kita tinjau ulang di tengah-tengah krisis ekologi yang ada pada saat ini. Nah, ada usulan menarik, yakni bagaimana kita membayangkan Allah, manusia, dan ciptaan yang lain ini ada dalam satu tarian, atau bahasa Mas Nuk tadi, berkelindan, tidak hierarkis. Tetapi, ada dalam satu tarian yang sama, saling mempengaruhi begitu. Nah, ini mungkin adalah hal yang tantangan yang cukup berat untuk kita sebagai manusia. Maukah kita menurunkan ego kita menjadi ciptaan yang sama dengan yang lainnya? Ya, Bu Eli dulu nih, gimana Bu? Mungkin kalau dalam bahasa yang sederhana, yang bisa saya pahami itu tadi dikatakan di awal ekologi itu adalah rumah bersama.
Nah, rumah bersama kan di sana tidak memandang tua, nom, cah cilik, ya toh, remaja, dewasa, tapi karena sudah dalam satu rumah, berarti itu adalah satu keluarga. Berarti kalau di sini kita dipanggil itu tidak hanya untuk menguasai saja, tetapi tadi ada kata memelihara. Nah, memelihara di sini berarti untuk bahasa sederhana agar supaya bisa dipahami dan diterima oleh semua orang. Intinya itu ya, mari kita wujudkan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kalau misalnya yen alam dipelihara, toh ular nggak bakalan masuk rumah. Kalau alam dipelihara, macan nggak bakalan masuk ke pemukiman. Ya toh, kemudian gajah nggak bakalan masuk ke rumah-rumah warga. Mengapa kok kita seringkali menjumpai di berita banyak hewan-hewan buas pada lari ke pemukiman. Nah, perlu itu juga menjadi tanda tanya, berarti rumah bersama ini belum bisa diciptakan dengan baik, sehingga rumah yang seharusnya tempat untuk gajah, tempat untuk harimau itu dirawat, tetapi justru karena ditebangi itu akhirnya kan mungkin suasananya juga sudah berubah, akhirnya mencari tempat yang nyaman seperti itu. Sehingga kalau menurut pemahaman yang bisa saya pahami di sini untuk bisa diterima melalui bahasa sederhana, ekologi itu adalah rumah bersama. Oleh karena itu kita harus bisa merawatnya dengan mewujudkan simbiosis mutualisme. Atau dengan sederhana, biar lo nyaman di situ, berarti rumah lo nggak akan saya bubrah, nggak akan saya utak-utik, tapi akan dirawat sedemikian rupa. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Itu pemahaman yang bisa saya cerna dari mungkin Pak Nugroho. Ya, tadi saya agak gelisah dengan pandangannya Mas Yudhistira ini ya. Waduh, saya menggelisahkan. Oh iya. Maaf Pak Nuk. Maaf. Jadi gimana? Saya jadi gelisahnya karena di PPA kita tuh posisinya seperti itu, Mas. Jadi Allah, manusia, baru di bawahnya itu adalah alam. Ya, jadi secara tidak langsung atau bahkan secara langsung melalui obrolan ini Mas Yudhis sedang mengkritisi PPA GKJ ya Mas ya? Iya, nggak gitu-gitu juga sih sebenarnya. Saya hanya mencoba membayangkan saja kalau apa tuh yang menjadi sindrom terbesar antroposentris itu, karena mungkin ya Pak Nuk ya, kita itu menempatkan diri kita itu lebih daripada ciptaan yang lain. Nah, itu mungkin yang menjadi sindrom antroposentris yang begitu sangat kuat sampai sekarang ini. Antroposentris itu bukan dalam artian apa ya, maksud saya antroposentris itu adalah ya semua kan yang berpikir tetap manusia, tapi menempatkan, memposisikan diri itu sebagai yang lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Jadi kalau kita membayangkan keselamatan ya, mungkin yang akan diselamatkan itu hanyalah manusia-manusia saja, sedangkan yang lain tidak diselamatkan. Ya udah, berarti yang penting kita memikirkan perut kita sendiri, kita dalam artian manusia. Ngapain kita memikirkan lingkungan, mengapa kita memikirkan ciptaan yang lain? Itu. Nah, berkaitan dengan teks ini, berkaitan dengan hal ini, apa yang saya katakan ini, saya itu ingat Paulus itu pernah bilang di apa ya itu ya, ada kitab, bentar saya bacanya. Oh iya. Ya, di Kolose. Itu di pasalnya yang pertama ayat 23 itu mengatakan kalau sebab itu kamu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam. Dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Wah, ini menarik kan? Menariknya Injil, kabar sukacita yang telah diwartakan di alam. Nah, alam katanya di sini kalau dilihat di dalam bahasa aslinya itu thesis katanya, bukan antropo. Nah, kalau Injil hanya untuk manusia, Paulus harusnya nulis Injil ini hanya untuk manusia dong, dengan kata antropo, bukan pakai alam, thesis. Nah, berarti kabar sukacita itu, Injil itu ya harus dirasakan oleh semua ciptaan. Begitu, saya membayangkannya seperti itu.
Atau kalau mengutip dari pandangan Bu Magda tadi, kita ini dalam satu rumah bersama yang harusnya semuanya merasakan keselamatan. Tidak saling ngutek-ngutek, tidak saling ini, tapi dalam relasi yang harmonis. Begitu, Pak Nah, Nuk. jika begitu Pak Nugroho dan juga Pak Yudhistira, karena ini kan kita juga dalam masa konven pendeta ya di Iya. haji ke tahun 2022. Tentunya pesan apa sih yang akan kita sampaikan atau hal apa sih yang bisa kita berikan kepada jemaat nantinya selaku kita khususnya gereja-gereja di tengah-tengah ekologi yang ada. Iya. Nah, ini monggo mulai dari siapa dulu? Mulai dari Pak Nuk dulu. Pesan apa sih yang akan disampaikan? Dari Bu Eli dulu aja. Konon katanya kalau Iya. sudah bisa merumuskan pertanyaan setidaknya sudah ada gambaran jawaban. Oh, Nah, gitu. monggo jenengan. Karena yang bertanya kemudian saudara-saudara yang mulai menjawab gitu. Karena ini podcast, nah, ya kan. Ya, oke, nanti akan dibantu dan akan dilanjutkan oleh bapak-bapak berdua ini ya. Tentunya dalam hal ini kita bersama-sama selaku manusia atau makhluk yang diciptakan mulia karena diberi akal budi oleh Allah. Di sana tentunya kita diharapkan untuk bisa melaksanakan akan apa yang menjadi mandat dari Tuhan. Tidak hanya sekedar menguasai yang mengeksploitasi, tidak, tetapi kita diajak untuk bisa memelihara ekologi yang ada karena itu adalah rumah bersama. Tentu jika manusia ingin selamat dari binatang buas, ingin selamat dari monyet dan lain sebagainya, ya marilah kita pelihara alam yang ada. Jika manusia ingin terbebas dari bencana banjir dan lain sebagainya, kita juga harus mampu untuk memperhatikan alam sekitar kita. Nah, contohnya hal-hal yang sederhana atau konkret yang bisa kita lakukan, ya kita buang sampah di tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah di sungai, dumeh, omai cedak, kali. Iya. Tetapi kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ketika kita hendak menggunakan alam yang ada, jangan lupa juga harus memelihara dia untuk generasi-generasi yang berikutnya. Nah, itu sih kalau dari saya. Iya. Mungkin dari Pak Yudhistira, biar Iya. urut nih. Oke. Ya. Harus urut ya. Kalau saya secara pribadi berkaitan dengan hal gereja dan ekologi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama-tama saya ingat kata guru saya dulu itu, kalau ingin ada perubahan, itu lakukanlah perubahan itu sedari pikiranmu. Dengan kata lain harus ada perubahan paradigmatis gitu, perubahan sudut pandang begitu. Nah, salah satunya itu tadi, sejauh mana kita berani menurunkan ego kita untuk, oh ternyata Tuhan itu menciptakan semuanya berharga. Oh ternyata aku manusia ya sama berharganya dengan ciptaan yang lain. Itu, jadi menurut saya bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa ciptaan-ciptaan yang lain, lingkungan, hewan atau apapun itu adalah sama, setara dengan manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana, apalagi di dalam konteks dan lingkup gereja ya, kita berani untuk memasukkan persoalan ekologi itu di dalam pergumulan iman kita. Mungkin nanti secara konkret bisa dimasukkan dalam kurikulum ajar, bisa dibuat pekan dalam kalender liturgi, itu bisa dibuat pekan untuk lingkungan hidup dan juga lain sebagainya. Pokoknya bagaimana memasukkan persoalan ekologi ini di dalam kurikulum ajar kita. Begitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, karena tadi sudah soal perubahan paradigma, kemudian ada pesan-pesan secara secara konkret. Saya nambah yang konkret aja. Jenengan itu selalu seperti itu. Saya nambah yang konkret aja. Lalu tadi ada pekan, ya kenapa nggak dibuat bulan ya, kan sudah ada bulan keluarga, kenapa nggak dibuat bulan ekologi? Oke. Kan ada hari bumi ya kan? Iya. Nah, Betul. mungkin hari buminya tanggal berapa saya agak lupa. Nah mungkin di bulan-bulan yang kosong itu kemudian kita bisa buat itu bulan ekologi.
yang nanti salah satu wujudnya ya tidak hanya buang sampah sembarangan ya, apa namanya, cross kado tanaman. Oke, Nah, betul. cross kado tanaman. Habis itu yang berikutnya mungkin secara lebih luas lagi, seklasis atau beberapa klasis atau bahkan sinode, nanam pohon barengan di mana gitu, kayak lereng Merapi, kayak lereng Sindoro Sumbing, kayak. Menarik. Nah, supaya tidak hanya wacana doang nih. Iya. Tapi bisa ada wujud yang konkret, sehingga gereja dan ekologi nggak sekedar di atas mimbar aja, tapi juga bisa turun ke lapangan. Sebenarnya saya ingin sombong sih, tapi kata Tuhan kita nggak boleh sombong, jadi saya nggak Pasti boleh sombong. Ya mungkin itu ajakan atau diskusi ya pada saat ini berkaitan dengan gereja dan ekologi. Pada dasarnya kita harus PK terhadap kondisi dan situasi saat ini, tentang isu perubahan iklim ataupun yang paling dekat dengan kita, sampah yang semakin sulit untuk terkelola, itu adalah sesuatu yang harus direspon oleh gereja. Karena iman kita pun juga sudah mengajarkan sejak dari kecil, bergumul tentang bagaimana toh kita ini imago Dei, mandataris Allah, bagaimana toh kita ini menjaga keselarasan. Dan ternyata iman pun harus terejawantah berkaitan dengan kerusakan-kerusakan ini tadi, pergumulan-pergumulan ini tadi. Dan sudah sewajarnya kita sebagai orang-orang yang bertumbuh dalam lingkup Sinode GKJ memberikan peran serta yang nyata. Itu mungkin yang menarik dari diskusi kita yang bisa saya pelajari banyak dari panjenengan berdua. Gitu. Jenengan selalu begitu loh. Apakah itu tadi closing statement? Atau ada closing statement sendiri? Enggak, ini tadi menurut saya mencoba untuk apa toh yang sebenarnya Oke, ini tadi. baik. Ya itu. Mungkin juga sekaligus jadi closing statement. Closing statement Iya. ya. Karena sudah tadi diawali closing statement dari Mas Yudhistira. Oke. Ya, Sekarang Pak Nugroho. saya. Iya. Sekarang Ya. man first. Ya, dari saya untuk closing statement, ya bagaimana gereja dan juga ekologi ini tadi bisa bersama-sama menjadi, memposisikan diri sama-sama ciptaan Tuhan, sehingga martabatnya ini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tetapi dalam posisi yang sama. Dan inilah yang membuat kehidupan bersama itu bisa lebih damai sejahtera. Kehidupan bersama itu lebih membahagiakan, sehingga rumah bersama ini ya tidak ada yang kemudian merasa disenggol atau merasa diganggu, tapi bisa bahagia bersama. Nah, hidup bersama kan tujuannya bahagia bersama. Ya, itu dari saya. Iya, terima kasih. Sekarang giliran saya ya. Sip. closing Iya. ya. Oke, karena semuanya sudah panjang lebar, saya hanya sedikit saja untuk closing statementnya. Mencintai alam sama dengan mencintai hidup. Kalau tidak mencintai alam, berarti dia tidak mencintai hidup. Makanya kalau kita ingin tetap hidup, maka cintailah alam. Ya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, obrolan kita hari ini berkaitan tentang gereja dan ekologi. Saya Pendeta Magdalena Eni Kurniawati. Dan saya Pendeta Yudhistira Adi. Dan saya Pendeta Nugroho Adi Wibowo Mengucapkan terima Terima kasih dan selamat untuk menciptakan alam yang indah. Tuhan memberkati. Amin.